semua, selamat datang di petualangan dapur kita. Kali ini kita akan ngebuat pempek dos alias pempek tanpa ikan. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini kita pakai duo tepung. Yang pertama yaitu tepung tapioka dan juga tepung terigu. Untuk ukurannya sudah lengkap di description box ya. Kemudian di sini ada air. Untuk bumbunya simple banget, kita pakai garam, merica, kaldu bubuk, dan di sini aku campur ya kaldu jamur dan juga kaldu ayam. Untuk ukuran dari bumbu ini sebenarnya menyesuaikan selera ya. Kalau rasanya kurang asin bisa ditambah lagi. Selanjutnya yaitu bawang putih. Di sini aku pakai sekitar 4 siung bawang putih. Di sini untuk telurnya sudah aku bagi jadi 2 tempat, yaitu yang pertama yang berisi 2 butir telur, itu yang akan kita campurkan ke adonan. Dan yang berisi 3 telur itu adalah isi dari pempek karena kita mau bikin pempek kapal selam. Nah, ini dia semua bumbunya, gampang banget ya. Yuk langsung aja dimasak. Oke, yang pertama kita siapkan panci anti lengket atau teflon. Di sini aku masukkan tepung terigu. Jangan salah ya, ini tepung terigu. Oke, kemudian bumbu-bumbunya pun masuk sekarang. Ada bawang putih yang sudah dihaluskan. Garam, kaldu, dan juga lada kita masukkan sekarang juga. Kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita masukkan air. Sebenarnya semuanya ya. Ini hanya bertahap aja aku masukinnya. Kemudian kita aduk-aduk, pokoknya ini aku percepat. Yang penting kalian ngaduknya itu rata. Kalau misalnya kalian pakai wajan yang lebih besar itu akan lebih mempermudah karena aku adanya teflon yang kecil seperti ini jadi aku pakai ini. Nah, ini dia hasilnya setelah diaduk rata. Seperti ini ya, seperti bergerindil sebenarnya enggak, itu hanya bawang putih yang tadi kita haluskan. Oke, kalau sudah begini, kita langsung aja masak di atas kompor dengan api yang kecil. Jadi kita menggunakan api kecil agar dia tetap matang, merata, tapi tidak gosong ya. Dengan terus diaduk-aduk karena dia semakin lama akan semakin berat. Kalian bisa lihat di video ya bagaimana aku ngaduknya dan kita menggunakan spatula yang gampang untuk mengaduk adonan ini. Jadi lentur gitu spatulanya ya. Nah, nanti semakin lama akan semakin berat. Tapi kalau kita pakai wajan anti lengket tuh akan ngemudahin kita banget tuh kan. Jadi dia nggak lengket. Pokoknya aduk-aduk terus sampai si terigu ini matang.
Nah, kalau udah seperti ini artinya ini sudah matang dan bisa kita pindahkan ke tempat lain. Kemudian kita buang uap panasnya. Sebenarnya ini hanya karena biar kita bisa pegang pakai tangan ya. Diaduk-aduk, kalau aku sih diaduk-aduk dulu dengan alat bantu seperti ini. Nah, kalau dirasa udah oke, udah nggak terlalu panas, kita siapkan untuk telur. Tadi ada 2 butir telur yang sudah kita siapkan. Ini kita kocok aja dulu di sini. Dikocok sampai rata. Kalau udah dan kita sudah memastikan bahwa uap panasnya sudah cukup hilang, kita bisa langsung masukkan telurnya. Nah, ini juga aku udah cuci tangan ya. Oke, kita masukkan untuk 2 butir telur tadi ke dalam adonan. Pokoknya ini diaduk sampai rata. Dan juga nanti kita bisa sambil menambahkan tepung tapiokanya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa langsung pakai tangan juga nggak apa-apa ya. Yang namanya ibu-ibu masak di dapur ya, pokoknya tangan tuh nggak akan ketinggalan. Oke, pokoknya asal kita udah cuci tangan itu udah bersih lah. Oke ya, percaya aja deh. Nah, lalu kita campurkan tepung tapioka yang udah kita siapkan tadi. Hati-hati dan tetap diaduk sampai kalis. Jadi sampai semuanya tercampur rata, nggak lengket. Itu artinya adonannya sudah siap. A few moments later. Nah, setelah semua tepung tapiokanya masuk dan kita sudah campurkan, hasilnya akan seperti ini. Ini artinya adonan sudah siap untuk dicetak. Tapi sebelumnya kita kocok dulu telur yang sudah kita siapkan tadi untuk isian. Dan kalau di sini, ini telurnya udah aku campur sama sedikit garam dan juga kaldu ayam. Oke, begini ya caranya untuk membentuk pempek kapal selam. Cuma kapal selamnya ini pakai telur yang dikocok ya. Biasanya kan 1 telur utuh. Kalau aku enggak karena kapal selamnya yang kecil. Apa sih? Mungkin orang Palembang bisa tahu ya. Ada nama khusus mungkin untuk pempek yang semacam ini. Pokoknya ini pempek dos ala aku. Bentuknya juga sesuka-suka hati. Jadi di sini kita tuh kayak buat mangkuk gitu ya, lubang mangkuk. Karena kan kita isi sama telur. Kalau bisa telurnya itu penuh tapi tidak melebihi batas untuk bisa kita rapatkan ya atasnya. Nanti kalau enggak dia bisa melebar. Nah, kayak gini cukup oke. Kemudian kita masukkan si isian telur ini. Ini bisa pakai sendok, bisa juga sebenarnya dituang ya. Sebenarnya ini aku juga yang pakai sendok cuma yang ini, yang lainnya aku tuang. Lama ya. Pokoknya inilah. Jadi kita bisa ngira-ngira seberapa sih isian dari si kapal selam ini.
Kalau dirasa udah cukup seperti ini, lalu kita rapatkan pelan-pelan. Nah, ini isiannya cukup ya, pas gitu. Karena untuk merapatkan juga butuh space agar dia tidak melebar. Kemudian kita rapatkan dan kita agak rekat-rekatkan seperti ini agar bentuknya benar-benar jadi kayak bentuk kapal selam gitu ya. Oke, nah ini dia. Pokoknya harus rapat agar si telurnya itu tidak keluar. Oke, seperti ini sepertinya sudah cukup. Nah, ini dia pempeknya dan kita akan selesaikan untuk seluruh adonan. Tada! Setelah semua adonan selesai, di sini untuk satu resep ternyata bisa menghasilkan 10 pempek kapal selam dengan ukuran yang seperti ini. Nah, di sisi lain kan tadi kita sudah siapkan air dan ini juga sudah mendidih, kita langsung aja masukkan pempeknya. Aku akan rebus 2 kali ya, karena panciku nggak begitu besar. Direbus sampai kira-kira dia akan mengapung. Tapi kalau sudah mengapung pun tetap ditunggu sebentar ya, benar-benar bisa sampai dia matang gitu dalamnya. Nah, seperti ini nih, dia sudah mengapung dan ini udah lama sih. Jadi kita bisa angkat. Langsung aja kita siapkan minyak. Di sini aku akan goreng satu dulu. Nah, kemudian kita masukkan pempeknya dan digoreng dengan api yang sedang menuju kecil ya, biar matang sampai ke dalam. Setelah beberapa saat, kalau sudah kecoklatan seperti ini artinya ini sudah matang dan kemudian kita akan siapkan cukonya. Untuk cuko kita nggak sempat untuk nge-shoot dari awal, jadi ini aja aku kasih tahu bahan-bahannya. Pokoknya semua bahan itu direbus dan direbusnya pakai api kecil dalam waktu yang nggak terlalu lama sih, tapi juga nggak terlalu sebentar ya. Pokoknya cukup aja. Nah, ini dia hasilnya. Pempek dos ala petualangan dapur kita. Cukonya seger, pempeknya lembut banget. Waktunya icip-icip, kita akan potong tuh kan, bisa kelihatan. Jadi dia garing di luar tapi lembut di dalam. Kalau yang suka sama pempek, pasti deh gak berhenti makan. Like me. Oke, ini enak banget. Kalian bisa coba dan bisa untuk peluang usaha. Selamat mencoba.